Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, khususnya kelas 12 yang mengikuti materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama, kerajaan Islam di Jawa. Satu, ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa setelah jatuhnya kerajaan Hindu Majapahit. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro, Demak, terletak antara Bergola dan Jepara, di mana Bergola adalah pelabuhan yang penting pada masa berlangsungnya kerajaan Mataram, Mangsa Sailendra. Sedangkan Jepara akhirnya berkembang sebagai pelabuhan yang penting bagi kerajaan Demak. Ini petanya Pulau Jawa, Jepara, Demak. Kita lanjutkan. Raja-raja yang memerintah kerajaan Demak antara lain: satu, Raden Fatah. Raden Fatah ini adalah Raja Demak yang pertama. Kemudian yang kedua, Adipati Unus. Yang ketiga, Sultan Trenggono. Demak berkembang sebagai kerajaan besar di Pulau Jawa dengan raja yang pertama, Raden Fatah. Ia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Memerintah tahun 1500 sampai 1518. 18 tahun. Pada masa pemerintahannya, Demak memiliki peranan yang penting dalam rangka penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa, karena Demak berhasil menggantikan peranan Malaka setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kehadiran Portugis di Malaka merupakan ancaman bagi Demak di Pulau Jawa. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka pada tahun 1513 Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka yang dipimpin oleh Adipati Unus atau terkenal dengan sebutan Pangeran Saberang Lor. Puncak kebesaran Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu tahun 1521 sampai 1546. Karena pada masa pemerintahannya, Demak memiliki daerah kekuasaan yang luas dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Dua tindakan Sultan Trenggono dalam rangka mengembangkan kerajaan Demak. Pertama, menentang Portugis dan memperluas wilayah kekuasaan Demak. Yang kedua, mengislamkan daerah-daerah yang masih dikuasai oleh kerajaan Hindu. Ini peta kekuasaan Demak dari Banten, Cirebon, Galuh, Pajang, Demak, Jipang, Majapahit, Malang, Pasuruan, dan Madura. Kemudian kehidupan sosial kerajaan Demak tidak jauh dengan kerajaan Majapahit. Kerajaan ini sudah diatur sesuai ajaran Islam, namun juga ada yang masih menganut tradisi lama, sehingga muncul kehidupan sosial perpaduan agama Islam dan tradisi lama Hindu-Buddha. Kehidupan ekonomi kerajaan ini menitik beratkan dalam bidang perdagangan dan pertanian. Perdagangan letak strategis yaitu antara penghasil rempah-rempah dan pasar perdagangan. Pertanian, perekonomian berkembang dengan pesat dalam dunia maritim karena didukung sektor pertanian cukup besar. Kehidupan budaya, pada waktu Demak berkuasa, Islam berkembang dengan pesat di Pulau Jawa dan dibantu oleh Wali Songo. Di antara para wali yang digunakan sebagai penasihat di Demak adalah Sunan Kalijogo.
Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. 3 peranan wali pada masa berlangsungnya kerajaan Demak adalah: A. Menyebarkan ajaran Islam kepada rakyat Demak. B. Menjadi penasihat raja-raja Demak. C. Melakukan pembinaan terhadap rakyat dalam bidang sosial maupun agama. Mohon maaf ini. Di bidang budaya, banyak hal yang menarik yang merupakan peninggalan dari kerajaan Demak. Salah satunya adalah Masjid Demak, di mana salah satu tiang utamanya terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut soko tatal. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijogo. Ini bisa dilihat di museum sebelah utara Masjid Agung Demak, di komplek Masjid Agung Demak. Di serambi depan masjid pendopo itulah Sunan Kalijogo menciptakan dasar-dasar perayaan sekaten Maulud Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan di Cirebon. Ini gambar dari Masjid Agung Demak. Ini tampak dari depan Masjid Agung Demak. Kemudian kerajaan Islam Pajang tahun 1546 sampai 1582 Masehi. Kesultanan Pajang merupakan kelanjutan dari kerajaan Islam. Sultan pertamanya ialah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Setelah ia mengambil alih kekuasaan dari tangan Arya Penangsang tahun 1546, seluruh kebesaran kerajaan dipindahkan ke Pajang dan ia diberi gelar Sultan Adiwijaya atau Sultan Haji Wijoyo. Kerajaan Islam Mataram 1582 sampai 1601. Kerajaan Islam Mataram didirikan oleh Suto Wijoyo, putra Ki Gede Pamanahan, yaitu komandan dan pasukan pengawal Panembahan Adiwijaya Joko Tingkir. Ia meninggal tahun 1601 Masehi. Selanjutnya diganti Mas Jolang dengan gelar Panembahan Sedo Engkerapyak yang memerintah tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Ia berusaha menyatukan Mataram yang diganggu pemerintah. Tahun 1613 ia meninggal dan digantikan Adipati Martapura. Tidak lama kemudian diganti Mas Rangsang, Sultan Agung saudaranya. Tahun 1631 sampai 1645. Pada tahun 1645 Sultan Agung meninggal dan digantikan putranya Amangkurat I. 1646 sampai 1677. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah kontak bersenjata antara kerajaan Islam Mataram dengan VOC mulai terjadi. Pada tahun 1646 Masehi ia diganti dengan putranya Amangkurat I. Pada saat terjadi perang saudara dengan Pangeran Alit, ia mendapat dukungan dari para ulama. Akibatnya para ulama pendukung dibantai habis pada tahun 1947 Masehi. Mungkin maksudnya 1647 Masehi ini. Tidak 19 tapi 1647 Masehi. Pemberontakan itu kemudian diteruskan oleh Raden Kajuren tahun 1677 sampai 1678. Pemberontakan seperti itulah yang meruntuhkan kerajaan Islam Mataram. Kemudian kerajaan Islam Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia diperkirakan lahir tahun 1448 dan wafat pada tahun 1568 dalam usia 120 tahun. Karena kedudukannya sebagai Wali Songo, ia mendapat penghormatan dari raja-raja Jawa seperti Demak dan Pajang.
Setelah Cirebon resmi berdiri, Sunan Gunung Jati berusaha menekan pasitran yang masih menganut ajaran Islam. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Pada tahun 1525, ia kembali ke Cirebon dan Banten diserahkan kepada anaknya yang pertama, yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan inilah yang menurunkan raja-raja Banten. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, ia digantikan oleh cicitnya yang bergelar Pangeran Ratu atau Panembahan Ratu. Panembahan Ratu wafat tahun 1650 dan digantikan oleh putranya yang bernama Panembahan Giriloyo. Sepeninggalnya, Kesultanan Cirebon diperintah oleh dua orang putranya, yaitu Martawijaya atau Panembahan Sepuh dan Kartawijaya Panembahan Anom. Panembahan Sepuh memimpin Kesultanan di Kasepuhan yang bergelar Samsudin, sedangkan Kanoman yang bergelar Badruddin. Kerajaan Islam Banten, yaitu tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Kerajaan yang terletak di barat menuju pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Banten ini direbut oleh pasukan Demak di daerah Fatahillah adalah benar menjadi Syarif itu adalah salah satu ahli yang diberi kekuasaan oleh untuk memerintah Cirebon. Syarif Hidayatullah memiliki dua putra laki-laki, Pangeran Pasarean dan Pangeran Sabakingin. Pangeran Pasarean berkuasa di Cirebon pada tahun 1522. Pangeran Sabakingin yang kemudian dikenal dengan nama Hasanuddin yang akan menjadi Raja Banten. Silsilah Raja-Raja Banten, Sultan Hasanuddin, Panembahan Yusuf, Maulana Muhammad, Abdul Fakir, Abu Ma'ali Ahmad, Sultan Abdul Fattah, Sultan Agung Tirtayasa. Ini yang ke-6, Tirtayasa. Abdul Nasar, Abdul Kahar, Sultan Haji. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1552 sampai 1570 Masehi, Islam disebarkan ke daerah Lampung dan berhubungan dengan persahabatan dengan Sultan Atayah yang berkuasa di Indrapura. Selanjutnya, selain Islam di Lampung juga disebarkan di Bengkulu. Di sana didirikan masjid dan lembaga pendidikan. Maulana Yusuf Panembahan Pangeran Gede memperintah antara tahun 1570 sampai 1580. Selama masa pemerintahannya, ia mendirikan Masjid Agung Banten, membuat perbentangan yang kuat, memperluas perkampungan dan persawahan, serta mengusahakan irigasi dan pendidikan. Pada tahun 1579 Masehi, ia berhasil menaklukkan Jawa, menaklukkan Raja Pakuan. Kemudian benteng terakhir Hindu Jawa. Ini Masjid Agung Banten waktu dulu. Ini Masjid Agung Banten sekarang. Kita tugas yang pertama, sebutkan raja-raja yang memimpin kerajaan Islam Demak. 2. Bagaimanakah peranan Wali Songo pada masa berlangsungnya kerajaan Islam Demak? Yang ketiga, apakah yang kamu ketahui tentang kerajaan Islam Pajang? 4. Apakah yang kamu ketahui tentang kerajaan Islam? Ini kok sama ini? Ini yang keempat bukan kerajaan Islam Pajang, tapi kerajaan Islam Mataram, ya. Yang nomor 4 Mataram. Coba dikoreksi. Bukan Pajang tapi Mataram. Nomor 4, apakah yang kamu ketahui tentang kerajaan Islam Mataram? Nah, gitu ya. Nomor 5, apakah yang kamu ketahui tentang kerajaan Islam Cirebon? Dan yang 6, apakah yang kamu ketahui tentang kerajaan Islam Banten?
Jadi ada koreksi. Yang nomor 4, apakah yang kamu ketahui tentang kerajaan Islam Mataram? Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Selamat mengerjakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.